Selamat malam semuanya. Seperti biasanya hari Rabu malam kita ketemu di Juice You Up. Dan hari ini kita akan membahas topik Stay Ready, Stay Rational. Kita akan hari ini melihat ya gimana caranya supaya nggak FOMO, gimana caranya ngelihat trading plan ini biar kita tahu supaya dalam ketika situasinya nggak nyaman kita masih bisa berpegang pada trading plan yang kita punya. Atau juga nanti akan belajar menentukan level entry-nya, targetnya, cut loss-nya sebelum market shifting. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Peter dari YB Semarang. Jadi kalau nanti teman-teman ada pertanyaan boleh langsung aja nimbrung, tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan juga boleh. Oke, selamat malam untuk yang sudah bergabung. Ini ada Alf North By. Malam Ciledi, selamat malam juga. Senang sekali malam hari ini saya Ledilia bisa kembali menyapa teman-teman YB ya. Ada Bapak Bambang Joko Raharjo juga. Wah, ini pagi malam Pak Bambang join. Terima kasih Pak sudah ikut meramaikan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja saya akan invite Pak Peter untuk bisa bergabung ya. Sebentar, saya coba invite. Halo, Selamat malam Pak. selamat malam, Cik Lady. Gimana nih Pak kondisinya? Hari ini kayaknya ada angin seger nih ya buat ISG setelah ada kenaikan suku bunga juga. Hari ini seger, tapi juga ada berita yang kaget juga sih ya. Tapi Apa tadi ada tuh? tiba-tiba emitennya tiba-tiba tadi udah bagus-bagus ya, lalu dia ada RUPS, tahu-tahu tutupannya juga nggak bagus juga. Ada sih emitennya, ada di grup tadi. Oh, Mm-mm. oke Tapi oke. nggak Tapi, apa-apa, mm-mm. nggak apa-apa. Tetap kita harus stay to the plan lah ya. Terima kasih nih juga ada. Selamat malam Pak Bambang. Wah, ada Pak Bambang. Pak Bambang ini rajin sekali ini. Bener. Pagi malam Pak ikutan Pagi join. malam ya. Lalu ada sama Iya, teman-teman yang lain ya. Kita iya. bahas, kita mau bahas apa nih, Cik Lady? Malam hari ini meskipun kondisi ISG sudah naik, udah hijau, udah seger, tapi kita mau belajar karena mungkin kondisi ISG-nya juga mungkin masih naik turun ya Pak ya, masih volatile ya sebenarnya. Jadi kita Hmm. mau belajar malam hari ini untuk tetap bisa standby, bisa ready, tetap bisa rasional meskipun psikologinya sudah terganggu, mentalnya udah sempet down gitu ya. Tapi kita mau belajar menggunakan trading plan yang mungkin dalam situasi seperti ini nih trading plan ini masih dipertanyakan perlu nggak ya, masih perlu nggak ya kayak gitu. Ya ini Ya, kita sebetulnya kita sharing aja lah ya, Cik. Kalau aku lihat sih, saya lihat buat teman-teman semua yang ada di sini sewajarnya sudah pada ngerti lah. Pada ngerti, cuma di sini kita sama-sama sharing, saling mengingatkan aja. Siapa tahu tiba-tiba, oh iya ya memang saya harus begini. Itu aja sih maksudnya dari kita punya acara ini. betul betul. Ini Pak Peter banyak banget nih yang nyapa nih. Ada Pak Sulhan, malam Pak Peter. Ada Bu Fika, Hey, malam Pak Peter. selamat malam Pak Sulhan, selamat malam Bu Vika. Ini dari Semarang semua ya? Ada Semarang, ada Jakarta, tentunya Pak Bambang ada di Jakarta. Oke, Pak Sulhan ini ada di Jakarta juga sewajarnya nih. Lalu oke, ada yang oke. lain lagi ada dari mana nih? Ya dari mana-mana lah nih ya, Bu Vika. Bu Vika, Bu Ciledi. Ini ada Bu Iya, Vika iya. ya. Sorry kebaca Bu Vika ya. Selamat malam Bu Vika. Ada Iya, lagi iya. yang lain. Mm. Nah, karena memang dengan kondisi yang sekarang ini kan memang marketnya tuh bergerak dengan liar, dengan cepat gitu ya, volatile banget. Mm-mm. Dan ini sebagai seorang trader, gimana ya Pak caranya paling efektif untuk membedakan yang mana peluang jebakan FOMO aja gitu? Oh ya, kalau saya lebih mengingatkan begini sih, kita ini memang punya rencana atau tanpa rencana, itu dulu yang paling intinya itu sih, Lady. Jadi kalau kita lihat dari peluang yang valid, tentu lebih ke arah kita ini harus punya rencana sebelum entry. Pastinya kan begitu. Mhm. Jadi ada level entry yang lebih jelas. Tentunya kalau di dalam chart kan kita tahu nih mau targetnya di berapa, mau stop loss-nya di berapa, kemudian target profit-nya itu berapa, yang realistisnya di mana. Kemudian dari sisi risiko and reward-nya pun juga kita biasanya 50-50 aja udah bagus. Cuman akan lebih bagus lagi kalau bisa 1:2 itu lebih bagus. Ya. Kalau dari sisi FOMO, ya tentu pasti kita tanpa rencana, apalagi lebih ke arah banyak dari cerita-cerita teman pastinya.
cerita teman, mau ke sini, mau ke situ. Kemudian ada efek kalau misalnya dari sisi yang rame-rame nih ya, baru rame-rame itu takut ketinggalan. Biasanya Iya begitu. benar. Udah pada naik tinggi, terus kemudian takut ketinggalan. Nah, yang lebih parah lagi, seringkali tidak ada stop loss. Ya, apalagi kalau yang kayak kemarin tiba-tiba jeglek, itu ya udah stop lossnya kelewat ke bawah, terus didiamkan, ya repot juga. Sudah FOMO, sudah pakai emosi, nggak ada rencana, ya udahlah, nggak ada target. Ya, jadi kalau misalnya lihat seperti ini ya nggak ada analisa, itu lebih lebih ke arah buat saya, jebakan FOMO-nya ada di sana, si Lady. Oke. Tapi gimana ya Pak ya kalau terkait dengan emosi dengan jebakan FOMO itu tadi, secara psikologi itu red flag atau sinyal yang menandakan kalau kita pakai emosi FOMO bukan rasionalitas tuh red flag-nya apa nih? Tanda-tandanya apa nih? eh Biasanya begini nih, kalau ini seringkali saya lihat di grup ya, dia. Mhm. Biasanya kalau begitu mereka ada merasa keyakinan yang besar, lalu didorong oleh dari cerita-cerita yang lebih besar lagi, biasanya mereka all in. Sering dengar nggak itu cerita? Mhm Biasanya ya udah mhm. saya all in. Jadi ataupun lotnya itu terlalu besar yang tanpa menghitung resiko. Itu menurut saya tanda-tandanya ini satu ya. Kedua, ada rasa biasanya begini, takut ketinggalan terus harus bayar sekarang. Ya, Mmm. meskipun nggak tahu nih setupnya bagus atau enggak, saya harus bayar sekarang. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, biasanya kita punya pribadi itu bisa mengukur lewat detak jantung sebetulnya. Oh ya? Iya, karena kalau misalnya kita udah FOMO lalu kita masuk ya, udah all in, terus detak jantungnya kita ini berdetak cepat sekali, menurut saya ya itu tandanya sih sebetulnya. Sinyal yang ceritanya ngomong ini peringatan buat diri kita sendiri, oh ini nggak oke ini, karena kita terlalu besar. Ya, nah lalu yang keempat, biasanya kalau saya lihat dorongannya tuh ini, melihat teman-teman yang lain ya itu pada biasanya kan ngeliatin ini punya portonya bagus ya, lalu kepengen seperti teman-teman tersebut. Nah, Mmm. kita perlu sadari bahwa setiap karakter itu adalah unik dengan sendirinya, dan saya yakin buat teman-teman yang sudah lebih lebih apa ya, lebih sering mendapatkan porto yang bagus-bagus itu mereka juga belajar dari pengalaman yang sudah ada. Dan mereka pakai analisa juga tentunya, nggak cuma asal beli. Mereka juga udah siap akan resikonya, mau stop loss atau loss saya di berapa. Bukan berarti ceritanya begini, kalau sudah loss, maka saya akan balas dendam. Itu seringkali begitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau sudah Mhm. loss, maka saya akan balas dendam, mau balikin modal cepat-cepat. Nah ini biasanya kalau sudah kayak gini, bukan lebih ke arah apa namanya rasional lagi yang jalan, ini udah pakai emosi. Nah, saran saya, solusinya kalau udah kayak begini, lebih baik kita berhenti dulu. Ya, berhenti trading, tenangin dulu, jalan-jalan. Kayak kemarin itu pas kondisi IHSG-nya pas panas itu, remuk redam gitu. Saya lihat, oke, scalper udah cukup selesai. Habis itu ya nyemplung lah. Nyemplung ke kolam renang, ngademin diri. Itu saran saya. Ya, nanti kalau Iya. udah tenang, baru lihat lagi, baru bikin planning lagi. Seperti itu sih, Lady. Oke. Nah, Pak, tapi nih ya, terkait dengan emosi juga nih ya, kalau misalnya kita ngelihat Mm-mm. harga yang tiba-tiba spek naik dengan volume Mm-mm. yang besar, nah seringkali Mm-mm. retail itu kan seringnya itu hajar kanan. Nah, di kondisi yang seperti ini Mm-mm. tuh lebih baik, chasing the price dengan porsi yang kecil atau disiplin nungguin pullback-nya? Em, ini sharing saya pribadi ya. Kalau saya tergantung ya. Cuman kalau saya kecenderungan memang seringkali saya akan tunggu pullback sih, Lady. Saya akan lebih Mmm. suka begitu. Jadi kalau memang ada tanda-tanda momentum yang bagus, saya baru mulai masuk. Dan itu pun juga menurut saya juga entry-nya juga bertahap. Jangan pakai all in, pakai money management. Kemudian kita lihat juga kondisi market sekarang seperti apa. Kalau marketnya baru nggak oke, ya lebih baik kita lebih sisihkan uang lah lebih besar. Itu sih lebih ke arah money manajemennya lebih bagus bagaimana. Tapi kalau saya pribadi tadi dari jawaban dari pertanyaan Ciledi, saya akan lebih pilih untuk tunggu pullback sih, lebihan Lebih aman ya, daripada Pak, ya? saya ngejar.
Ya lebih baik karena memang saya kaum momentum ya. Kalau saya lebih momentum ya saya akan tunggu momentum yang bagus, ada pullback saya baru masuk. Biasanya seperti itu. Oke, Tapi ada oke. juga orang yang memang ngejar ya. Ada yang tipikalnya seperti itu. Ya nggak Iya, salah iya. juga selama memang bisa bisa ngatur money manajemennya dengan baik. Itu sih, Lady. Tergantung dengan karakter masing-masing sebenarnya, Pak ya. Betul, betul. Jadi ya kita lihat tergantung karakternya. Cuman kalau memang sudah terbiasa dengan polanya, tahu apa yang dilakukan, menurut saya itu akan jadi lebih baik. Itu, Lady. Hmm. Oke, oke. Tapi dengan tema kita malam hari ini nih, Pak, stay ready, stay rational. Anatomi Mm-mm. trading plan apa yang harus banget wajib dimiliki ketika marketnya tuh gampang naik turun, gampang atas bawah gitu? Hmm, nah, ini kalau dari pelajaran yang sudah-sudah ya, Mhm. sebetulnya saham itu ya gitu-gitu sebetulnya. Ya, kalau saya lihat memang pelajarannya ya memang muter-muter ya seperti itu soal lebih ke arah keuangan lah tepatnya. Ya, nah, cuman kalau saya lihat dari saham itu punya langganan sebetulnya, Lady. Gimana Langganannya tuh? apa ya? Ya saham-sahamnya lebih lebih ke arah saham-saham yang itu aja sebetulnya. Sahamnya saham apa, kemudian masuk big cap atau enggak, masuk dalam ranah komoditas atau enggak, sektornya sektor apa. Kemudian kita juga bisa lihat dari sisi trennya bagaimana, sideways kah, lalu volatilnya bagaimana. Ya seperti itu sebetulnya. Lalu setelah itu baru kemudian mengatur bagaimana cara entry dan exitnya. Kita punya aturannya bagaimana. Setiap orang itu beda-beda, Lady. Nggak Hmm. mungkin sama. Memang pertama kali bisa ikut, tapi kemudian akan tahu bagaimana cara entry dan cara exitnya. Candle yang seperti ini, saya akan melakukan seperti ini. Volume yang begini, saya akan melakukan seperti ini. Support dan resistance begini, itu kan ceritanya ngomong, contoh seperti dalam grup saya ya. Itu saya sering memberikan chart apa yang saya tarik garisnya. Belum tentu sama loh. Kurang lebih mirip-mirip lah. Nah, itu bisa membantu. Kemudian stop loss-nya ada di mana, targetnya di mana, resiko money manajemennya seperti apa masing-masing itu punya aturan ya misalnya Hmm. seperti seperti saya nih ya saya bisa bisa antara misalnya ngomong per trade bisa maksimumnya antara 1% sampai 5% belum tentu sama ya tiap orang punya sendiri-sendiri cara cara mengatur resikonya gitu ya kemudian eh, cek tren itu paling penting ya Lady. Makanya Hmm. tiap kali saya ada pengajaran, saya ngomong, lihat trennya seperti apa, majornya seperti apa. Setelah itu kita bisa menentukan bahwa eh, berapa money yang kita mau alokasikan. Itu ya. Kalau memang sudah kena stop loss, ya sudah, diam dulu, ya, ditulis. Seringkali kalau saya lihat di sini, ini contoh yang bagus juga. Kayak kasih contoh nih ya, kayak kemarin pas saya di Jakarta ketemu sama Pak Bambang juga itu Pak Bambang tuh rajin untuk nulis plan secara tertulis dan itu punya catatan tersendiri. Saya harus begini, saya harus begitu. Itu membuat kita tuh menjadi tetap menjadi punya stay rasional ya. Jadi memang punya plan yang jelas. Itu menurut saya lebih bagus begitu, Lady. Ini contoh yang bagus Oke, sih. oke, oke. Nah, Pak, tapi kalau misalnya di market yang volatile ini, Mhm, pergerakan smart money itu kan seringkali memicu noise ya. Nah, mhm, gimana caranya kita membaca arah supaya trading plan-nya kita itu tadi kan Bapak bilang memang harus bikin trading plan itu kayak Pak Bambang nyatet mhm. segala macam. Nah, tapi gimana caranya kita supaya trading plan-nya kita itu tidak mudah tersapu dengan stop loss hunting, terutama terkait dengan Oke. smart money ya? Tadi saya udah katakan yang pertama kali selalu lihat trennya dulu. Mhm. Ya, trennya ini seperti apa? Bearish kah, bullish kah, sideways kah? Nah, lalu setelah itu kita kombinasi. Sekali lagi memang bisa dilihat dari sisi volume dan harga. Ya, volumenya bagaimana nih? Kalau memang volumenya memang masuk, kemudian harganya masuk, kemudian itu bisa melihat, Lady. Kalau misalnya memang ada volume yang naik, kemudian harganya kira-kira ada di sideways, di stagnan di sekitar itu, maka udah ada tanda-tanda ini kelihatannya seperti kayak mau akumulasi nih. Makanya kalau di dalam technical itu kita bisa menjadi area resisten dan area support itu kita jelas menggambarkannya itu jelas di daerah mana nih. Kok di sini-sini terus ya. Tapi kalau ternyata memang model-model yang sideways lalu kelihatan ada volume terus dia turun lagi malah nggak naik tapi malah turun. Lah berarti kan malah distribusi. Nah, ini mesti apa ya? Kita mesti atur lah bagus-bagusnya gimana untuk melihat tren, volume kemudian dan harganya kita harus tahu di sana.
ya. Kemudian tadi Lady ada cerita soal apa nih ya? Stop loss hunting ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya ngomong untuk stop loss hunting, menurut saya lebih baik stop lossnya bagaimana ini ya ceritanya. Seringkali kalau saya lihat, biasanya kita udah mengetahui letak support di berapa, ya. Nah, support di berapa itu, kalau saya kecenderungannya bisa dikasih spelling. Ya, jangan persis di arah support. Seringkali kalau teman-teman lihat, begitu kena support, mantul. Seringkali begitu. Kalau kena supportnya ya, entah itu di arah garis MA atau garis yang teman-teman bikin sendiri, seringkali mantul. Terutama kalau teman-teman yang suka tarik pakai Fibonacci. Nah, begitu kena di arah support, dia mantul. Nah, kalau saya akan kasih spelling antara ya 1-2% atau mau pakai tick juga boleh. Tinggal tergantung dari sisi candle-nya ini akan konfirmasi atau enggak. Seperti itu sih, Lady. Lalu, berikutnya, supaya nggak kena stop loss hunting, kalau buat teman-teman yang arah-arah swing, sudah dapat cuan yang lumayan. Contoh kemarin misalnya lihat teman-teman yang sudah collect, misalnya kayak kita ngomong contohnya kayak BBCA gitu ya. Nah, BBCA nanti kalau misalnya memang sudah ada untung tertentu, itu bisa pasang trailing stop. Otomatis itu lebih menyelamatkan, Lady. Ya, 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 ya. Wah, ini di tengah situasi yang seperti sekarang ini kayak belajar lagi sih Pak buat saya pribadi. Dan kalau misalnya banyak teman-teman di sini yang trader pemula juga gitu ya, kan tadi Pak Peter udah bilang harus punya trading plan, harus punya rencana, harus tahu masuknya kapan, stop lossnya kapan, punya strategi juga gitu kan. Nah, tapi banyak trader pemula itu yang kadang-kadang karena takut juga mungkin ya, karena baru belajar juga ya. Jadi itu kaku sama satu strategi, Pak. Jadi strateginya itu mulu gitu kan. Nah, Hmm. tapi sebenarnya seberapa sering kita harus melakukan penyesuaian pada trading plan yang kita punya ketika marketnya tuh lagi transisi gitu. Hmm. Tadi kan salah satu kita harus ngikutin yang lagi tren ya. Nah, misalnya lagi ada transisi nih dari fase trending ke arah yang lain gitu. Itu gimana? Seberapa Kalau sering? kalau jawaban saya sebetulnya bukan soal seberapa seringnya sih, Lady. Hmm. Tapi sebetulnya karakter dari kita masing-masing ini menentukan posisi kita ini mau sebagai apa, itu dulu. Karena kita kan udah tahu nih ceritanya, oh ada yang scalping, atau ada yang istilahnya ngomong nyopet, atau ada yang istilahnya apa ya, trading kilat, dan sebagaimana macamnya lah ya. Mhm. Perlu diketahui teman-teman, untuk scalping, itu menurut saya itu adalah profesi loh. Dan saya setuju itu terhadap teman kita ya yang di Jakarta juga ada yang ngomong ini bisa profesi. Yes, scalping itu merupakan menurut saya itu adalah suatu profesi Mhm. ya. Nggak semua orang bisa scalping Ya. ya. Nggak semua orang bisa day trade harian. Lebih condong orang masuk kepengennya dapat cuan, dan cuannya pun juga kepengennya cuan yang lebar atau cuan yang lebih besar. Nah, menurut saya itu teman-teman harus belajar, dan itu modelnya adalah dinamis menurut saya, akan mengikuti learning by curve dengan sendirinya. Mulai dari apa? Mulai dari ikut dari teman itu nggak salah, tapi jangan terus-terusan. Ya, Hmm. jadi kalau misalnya udah ikut, lalu mengetahui polanya seperti apa, nanti setelah itu akan menjadi seorang yang unik dengan sendirinya. Nah, saya anjurkan polanya dinamis, kemudian belajarlah dari volatility terhadap satu saham. Kenapa? Karena volatility itu akan membentuk teman-teman apabila, oh, saya sukanya itu terhadap saham A. Dan itu ternyata kalau teman-teman lihat, telusuri, volatility-nya itu ternyata cuma begitu-begitu saja. Misalnya ngomong volatility cuma 3-5%, Lady. Nah, 3-5% ya berarti memang acuannya memang suka yang model-modelnya kelincahan sahamnya ya begitu-begitu aja. Begitu dikasih saham yang katanya ngomong sampai volatility-nya lebih dari 10%, pasti kena mentalnya. Karena begitu masuk, keluar sedikit, habis itu melorot. Nah, itu teman-teman harus tahu. Nah, seringkali kalau volatility-nya tinggi, seringkali kalau saya lebih suka ke fraksi yang fraksi 1, fraksi 2, fraksi 5 masih oke lah. Itu biasanya lebih ke arah untuk model-model yang copi-copi lah ya. Tadi ngomong soal copi-copi ya. Kemudian kalau misalnya dari sisi yang copi-copi dan yang lebih normal trading, itu pasti size-nya berbeda, teman-teman. Anda harus mengalokasikan jangan
semuanya di all in. Itu menurut saya kurang kurang bijak sih. Jadi kalau memang model-model yang copi-copi ya alokasikanlah berapa. Ya, bahkan seringkali kalau teman-teman misalnya mulai dari yang paling kecil pun itu juga nggak apa-apa, mulai coba. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, nah baru mulai naikin-naikin dengan batas yang memang teman-teman siapkan. Stop loss diperketat, ya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, untuk yang model-model copi-copi, Anda akan lebih familiar membiasakan diri terhadap time frame 15 sampai hourly. Lady. Jadi ini lebih ke arah untuk yang scalping sampai ke day trade, itu lebih ke arah 15 sampai hourly. Bahkan ada juga yang lebih kecil lagi loh. Ada yang 5 menit, ada yang 1 menit kalau kuat, ya. Kalau kuat lihat tuh 1 menitan, cepat sekali. Nah, itu teman-teman bisa lihat mau model yang seperti apa. Kalau yang trading biasa, model-model swing antara semingguan, 4 hari sampai seminggu, ya pakailah daily. Ya, itu lebih oke buat saya. Nah, tinggal akhirnya kembali ke strategi masing-masing. Contoh fraksi 1 ya, Lady. Fraksi 1 ya, saya lebih menganjurkannya ya 2-3% cuancak lah, istilahnya begitu kalau saya di dalam grup. Kita ciak, itu Lady. Ya, jadi memang secara strategi juga dinamis ya Pak ya? Iya, memang itu akan membentuk pola kita menjadi satu karakter yang unik dengan sendirinya. Oke. Yang paling penting harus tahu ya, kalau udah ngomong gini seringkali yang lebih dihindarin sama teman-teman tuh apa? Anti stop loss. Nah, kalau sudah sampai anti stop loss gitu? Ya nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Jadi memang pasti maunya harus untung. Ini lebih repot ini. Harus untung. Nah, karena nanti pada akhirnya juga akan naik dengan sendirinya. Ya, lihat dulu sahamnya apa. Ya, kalau sahamnya memang merasa udah nggak oke, lalu teman-teman juga lihat dari berita nggak oke, lihat dari fundamental, teman-teman belajar fundamental juga nggak oke, ya harus tahu apa yang harus dilakukan. Siap akan resikonya lah intinya, Lady. Itu. Namanya dagang kok. Iya, karena memang dalam perdagangan ini cuan itu dicintai, cash itu juga disukai. Karena kan banyak orang yang bilang cash is a king gitu ya Pak. Nah tapi kalau misalnya saat volatilitasnya seperti sekarang ini, menurut Pak Peter kapan titik ideal untuk seorang trader untuk memutuskan minggir dulu nih dari market, wait and see dulu gitu. Tadi kan ke Pak Peter juga bilang ya memang harus melihat situasinya yang ada gitu ya, nggak boleh anti stop loss juga gitu kan. Kembali yang pertama, pastikan kita kembali ke tren udah kelihatan tuh di chart. Ini kok nggak oke. ISG-nya kok bikin low. Setelah itu udah pasti teman-teman yang makin apa ya, makin terbiasa terhadap persamaan di Indonesia ataupun saham di luar itu pasti akan lebih dominan melihat berita. Ya. Nah, berita ini kan juga kita udah tahu nih, ada yang ceritanya berita besar domestik, ada berita besar yang global. Nah, domestiknya bagaimana nih? Kita lihat dari sisi pemerintahan, ya, model BI rate seperti apa, kemudian dari mata uangnya kita juga seperti apa, itu pasti penting dilihat. Apalagi kita lihat saat ini juga masih bertahan oke, mata uangnya kita, cuman tetap harus hati-hati ya. Tetap harus hati-hati, kondisinya masih belum stabil. Loh kok bisa begitu Pak? Kita lihat juga dari sisi data yang ada. Data di luar ini ceritanya asing juga masih keluar, asing megang peranan, masih net sales. Jadi ya kita mulai lebih hati-hati. Lalu berita globalnya seperti apa? The Fed, ya suku bunga dari Amerika. Kita lihat seperti apa ini nanti. Kelihatannya kok bukan bisa diamatin ya teman-teman. Kelihatannya kok memang The Fed akan lebih condong menahan suku bunga. Ya, kelihatan sekali bahwa Amerika juga nggak baik-baik saja. Lalu situasi geopolitik seperti apa? Itu dari rilis berita globalnya kita lihat seperti apa. Nah, lalu setelah itu baru kita lihat arah sentimen dan katalis dari satu emiten tersebut. Misalnya kita punya emiten A. Nah, ada sentimen nggak? Ada katalis nggak seperti apa? Globalnya ada sentimen, ada katalis nggak? Domestiknya ada apa enggak? Kalau memang seperti itu ternyata memang ada dorongan, ya bagus. Kalau ternyata negatif, ya itulah yang menentukan kita bahwa kita mulai kurangin yuk. Cashnya mulai dibesarin, ya porto-portonya yang memang udah cuan berapa kita habisin. Nah, kalau memang sudah punya di harga bawah, benar-benar harga bawah, ya sudah biarin aja. Apalagi masih ada dividen kan.
memang perusahaan kan bagi-bagi dividen, ya udah biarin aja seperti itu. Itu sih menurut saya, Lady. Oke, oke. Tadi seperti Pak Peter bilang, pasti hati-hati karena kondisinya belum benar-benar stabil gitu ya. Nah, sebelum market ini benar-benar shifting nih Pak, gimana Hmm. caranya mengidentifikasi level entry yang low risk, tapi menawarkan probabilitas reward yang maksimal? Ini Pak Ivan Arif juga nanya nih, Pak Peter, kondisi ISG sekarang ini apakah sudah aman gitu ya untuk swing? Oke, kalau saya boleh jawab sedikit, IHSG masih belum oke ya Pak. Tetap masih bearish kok. Secara keseluruhan kita lihat mejernya masih masih bearish ya. Harapan kita juga semoga ada kebijakan-kebijakan pemerintah lah ya, yang memang istilahnya membantu kita mendorong untuk kita udah tahu jawabannya. Saya nggak perlu ungkapin di sini lah. Kita udah tahu jawabannya. Kalau memang sampai memang itu halnya selesai, tak rasa kok itu ya bagus ya. Belum ada titik balik kok. Kalau tetap harus hati-hati. Nah, tadi Lady ngomong sama saya bagaimana cara untuk apa? Lady low entry yang low ya, Mengidentifikasi, untuk mengidentifikasi. mengidentifikasi level entry yang low risk tapi Mhm. menawarkan reward yang maksimal. Wah, itu angel tuh jawabannya. Itu susah. Angel Oke itu deh, susah ya Pak ya? angel itu susah. Gini, Angel gini. ya Pak ya? Kalau saya ya, untuk mencapai kata maksimal ini menurut saya sulit ya, Lady. Karena kita nggak tahu maksimal sampai seberapa itu. Banyak sekali Maksimal kalau tiap orang berita beda-beda lah ya. beda-beda. Lalu kalau misalnya dari berita-berita teman, ini bakal mau lari ke sini, ini bakal mau lari ke sini. Dasarnya dari mana gitu? Ya, kalau memang secara kita ngomong secara teknikal mau tarik Fibonacci, ya kelihatan memang ada dasarnya ya. Itu analis, ya nggak apa-apa. Memang kita bisa tarik. Cuman kalau menurut saya, teman-teman di sini harus apa ya? Harus betul-betul sadar akan kata cukup. Itu menurut saya ya. Cukup. Kenapa? Karena yang kita kendalikan dalam diri kita masing-masing itu, yang saya ingatkan adalah fear and greed. Pasti ada yang setuju di sini. Saya rasa Pak Iya ya. Bambang juga setuju. Ya, ada Pak Bambang, ada Bu Fika, ada Pak tadi siapa itu di Jakarta. Pak Nah, Ivan itu juga ya. Pak Ivan. Ya, itu saya rasa juga pasti setuju. Fear and greed-nya kita ini harus dikendalikan. Ya, apalagi ditambah pride itu lebih cilaka, Lady. Mhm. Ya, kalau sudah sampai ada pride-nya, lah itu sudah yang lain pun udah deh anti stop loss-nya pasti bekerja itu. Dan setelah itu ya udah kita akan mengalami yang ceritanya ngomong minus 50, minus 60 dengan kondisi-kondisi yang sekarang seperti ini, menurut saya itu terjadi. Dan ya sudah memang kita tinggal tunggu aja, tunggu waktu yang bicara. Selama ini kita juga kalau saya rasa masa ya Mhm. mau cut loss terus Pak gitu ya. Masa nggak ada naik-naiknya. Nah, itu kita harus pandai-pandai lah mengatur mana-mana saham yang memang kita pilih. Mhm. Ya, harus tahu. Ya. Itu sih. Jadi kalau saya ngomong ya sulit Lady, kita harus tahu bagaimana kata cukup. Itu menurut saya. Lalu setelah itu eh, baru kita rencanakan kita nih memang mau trading, ya mau trading pendek, atau memang kita nih mau investing. Ya, ya, ya. Ya, kalau memang udah mau trading, ya berarti kan mau scalper, mau day trade, mau yang kecil-kecil mau antara 2 hari masih oke lah. Tapi kalau misalnya invest, kalau saya sarankan ya memang lebih ke arah carilah perusahaan yang memang bagus, memberikan dividen bagus, ya dividen, ya kita lebih ke arah dividen. Udah gitu aja sih, lebih plannya lebih tentunya seperti itu. Kalau trading, kita mulai lihat tren, ya pola candle, volume, likuiditas, volatility, itu kita lihat di dalam hal trading. Kalau investing, ya kita mulai lihat ini perusahaan ini bagus, masih ada ceritanya di berita, masih bertumbuh, ya udah kita tinggal terusin aja. Oke, Itu oke, Lady. oke. Nah, tapi kalau ngomong tentang cut loss tadi kan Pak Peter juga ngomong tentang harus tahu cut loss gitu ya. Nah, ini Hmm. apakah lebih aman untuk membatasi kerugian dengan persentase mutlak? Misal nih wajib di minus 5% itu udah harus cut loss atau lebih baik pakai level support dari price action-nya? Hmm, ini kembali ke masing-masing sih, menurut saya. Kembali ke Mhm. masing-masing sukanya seperti apa. Ada beberapa orang yang memang suka kaku, istilahnya ngomong minus 5 atau minus 10%, saya udah harus stop loss atau cut loss Mhm. gitu. Ya enggak apa-apa juga. Cuman kalau saya pribadi, saya memang lebih ke arah melihatin di support saya.
saya pribadi ya, saya lebih suka Hmm. pakai level support. Nah, kalau level support Mhm. ya tinggal saya ukur, ternyata ini udah lebih dari 10%, saya oke nggak? Kalau nggak oke, ya udah, berarti saya harus ngapain, kita harus tahu seperti apa. Jadi memang kembali ke masing-masing sih, Lady, seperti apa Mhm. bagusnya. Oke, oke. Nah, itu kan memang, bergantung dengan karakter tiap orang, bergantung juga dengan target price masing-masing orang juga ya, Pak, ya. Karena untuk Hmm, menentukan target price itu bisa kadang-kadang jadi dilema gitu. Nah, hmm, kalau misalnya dibilang kecepatan, apa sih kecepatan, terlalu cepat ya, terlalu terlalu cepat take cepat, ya. profit, dibilang sayang, tapi ditahan lebih lama nanti malah balik modal. Nah, ini gimana nih cara untuk merumuskan area, target price yang rasional? Oke, kembalinya ke money management sih, kalau ini Lady Mhm, ya. Kembali ke money management, mulai dari cara kita entry dulu seperti apa. Entry pun juga kita bukan all in kan. Tadi saya ngajukan jangan all in, mhm, ya. Demikian pula juga untuk taking profit, itu menurut saya juga bisa bukan jual semua juga bisa. Dengan cara bagaimana? Kalau saya pribadi ini sharing ya. Kembali kan nanti teman-teman juga mau porsinya seperti apa tinggal bisa diatur. Kalau saya pribadi seringkali ngomong, saya pasti untuk di level tertentu, saya akan taking profit 50%. mmm, 50% saya akan taking profit, ya. Kemudian sisanya, lah ini tinggal mau di berapa nih? Mau separuh-separuh, 25-25 atau 30-20, itu masing-masing punya cara, Lady. mhm, Ya, nah mhm, itu teman-teman bisa atur, bisa melihat di area resisten yang ada, ya satu. Kedua, bisa juga dibantu menggunakan boleh pakai indikator, ya. Salah satu yang paling enak untuk TP taking profit beberapa level di atas ya, pakai Fibonacci, itu boleh, itu mhm. sangat membantu buat saya. Itu sih Lady. Oke, oke. Nah, kalau secara teknikal nih Pak, indikator atau pola price action spesifik seperti apa yang biasanya jadi leading indikator kalau memang arah market ini sudah shifting atau berubah gitu, Oke, secara teknikal? yang Mhm, umum ya Lady ya. Seringkali kalau misalnya teman-teman mau lihat untuk indikator yang umum dipakai, itu bisa pakai RSI. Ya, RSI ini sering dipakai. mhm, Ya, lalu kalau misalnya lihat dari Morning Juice, beberapa yang saya lihat ya, ada IHAB juga pakai MACD. MACD itu juga bisa pakai. Nah, tinggal tergantung dari kebiasaan teman-teman ini pakai yang di mana. Mau pakai RSI atau mau pakai MACD atau bahkan dua-duanya juga boleh. Ya, lalu yang berikutnya kuasain candlestick. Candlestick mmm, itu eh, ada loh. Saya menemukan beberapa beberapa yang ke kantor gitu ya. Itu ceritanya pengetahuan OHLC aja mereka masih bingung. Open, high, low, close itu mereka masih bingung. Jadi teman-teman harus tahu ini bahwa candlestick ini seperti apa. Itu wajib, ya. Lalu berikutnya lagi volume. Volume juga teman-teman harus lihat memang ini ada volume atau enggak. Nah, yang berikutnya lagi ya, tambah kita mau pakai Fibonacci untuk mengetahui resisten dan support, pengertian resisten dan support itu teman-teman juga harus apa ya? Kalau terbiasa, jadi kalau terbiasa garis-garis, pasti akan mengetahui, oh ini ada resisten di sini, satu, dua, tiga, yang paling kuat di sini. Berarti saya akan punya target di sini. Itu nggak apa-apa, Lady. Bisa di situ. Jadi mmm. satu sampai tiga indikator berjalan pun juga oke. Jalan aja, itu, Lady. Oke, oke. Ini kalau mungkin teman-teman punya pertanyaan ya terkait dengan topik kita malam hari ini, stay ready, stay rational, terkait dengan ISG kita, kondisi pasar kita saat ini, terutama mungkin untuk teman-teman YB yang pemula gitu ya, trader pemula yang pengen belajar juga, boleh langsung aja ya tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan dan di kolom komentar. Pak, Hmm. ini kalau menurut dari Pak Peter sendiri, ini prediksi ya, bukan, apa sih, kayak cenayang atau gimana, tapi kalau menurut prediksinya Pak Peter, kondisi ISG ini yang sedang tidak stabil sekarang ini, kira-kira Hmm. dengan kebijakan pemerintah yang mungkin baru diambil hari ini, akan mulai stabil atau akan mulai naik itu kapan nih, Pak? Mulai stabil. Kalau di bulan Juni ini harapannya di bulan Juni ini ada perbaikan ya. Kita tinggal tergantung apa yang diambil langkah-langkah dari pemerintah sih. Cuman kalau kita lihat dari sisi beberapa emiten-emiten, ini kan banyak emiten yang juga RUPS ya. Ada kegiatan Mhm, RUPS ini banyak nih. Lalu dividen-dividen juga banyak dibagi nih di bulan-bulan ini.
Hmm. Jadi ya memang kalau kita lihat sewajarnya ya harusnya bulan ini membaik ya. Bulan Kalau Juni, wajar bulan ya Pak Juli, ya. ya sewajarnya bulan Juni, bulan Juli itu memang kalau saya amatin memang bulan Juli itu memang IHSG hijau sewajarnya. Nah, tinggal tinggal dari pemerintah ini seperti apa nanti. Tapi kan memang sudah ada tindakan-tindakan nih kalau kalau lihat Hmm. dilihat ya Ya. berita-berita yang ada ini ada tindakan-tindakan dari pemerintah yang menjaga stabilitas mata uang lah ya. Nah, tinggal kita lihat imbasnya. Terus dari sisi bank, seringkali kalau memang sudah mulai krisis dan mulai-mulai balik, itu lihat dari banknya kan, mulai bangkit-bangkit ini banknya. Apalagi kita lihat hari ini bank-bank ini pada bangkit semua kan. Nah, nanti kita tunggu nih. Kalau menurut saya yang udah teman-teman yang ambil bank yang mulai untuk arah-arah semingguan, ya mulai atur-atur TP nih. Lihat-lihat mulai TP-TP-nya di mana. Nah, setelah itu nanti pasti akan ada koreksinya menurut saya. Koreksi sehat lah Hmm. ya. Ya, Koreksi ya, ya. sehat, nanti kalau misalnya ISG bisa di atas 6.000, ini bagus. Selama nggak di atas 6.000, saya kok masih masih kecenderungan ini masih rawan untuk koreksi sih menurut saya, Lady. Jadi harus di Ya, atas 6.000 ya. dulu. Kalau di atas 6.000, tutupan di atas 6.000, wah ini dia. Target berikutnya. Target berikutnya ada di berapa? Kalau yang dari saya gambar-gambar itu ada di sekitar 6.200, 6.200, hampir 6.300 lah. Kalau 6.300 stabil di arah situ, ini merupakan area resistennya untuk IHSG sih. Jadi ada di 6.300-an. Tapi 6.000 dulu ya. Kalau saya lihat 6.000 dulu, Lady. Itu. Pak Peter bilang ISG angka 6.000 tuh, saya tiba-tiba keinget, ya ampun, jauh banget ya. Awal tahun kan sempet sempet ke angka 8.000 kan ya Pak waktu itu ya, sempat. Hmm, hmm. Kok jauh Nah, banget ya terusnya ya. nah, ini ada yang ngomong nih, Pak Heri. Asingnya jualan, ya. Harganya Harga malah malah naik naik. terus. Harga malah naik terus, ya. Nah, itulah Pak. Asingnya jualan, harganya naik terus. Ya, buat saya juga ceritanya ada senengnya, tapi juga harus harus kita mulai warning juga, gitu Pak. Harus mulai atur plan dulu seperti apa. Karena kondisinya kalau menurut saya lebih baik confirm daripada ceritanya nunggu ini pasti akan ke sana. Siapa yang jamin pasti? Nggak ada sesuatu yang jamin kan ceritanya seperti apa. Jadi kalau saya lebih ke arah udah merasa cukup, ya udah cukup dulu. Itu Lady. Iya ya, karena kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri ya Pak ya. Nah, itu dia. Baru mau ngomong. Nah Jadi itu. udah ngomong. Oke, Pak, ini kalau kita untuk summary ya, apa nih Mm-mm. satu golden rule atau peraturan emas gitu ya yang harus dipegang oleh semua trader supaya bisa terus stay ready, stay rational menghadapi kondisi ESG yang kedepannya mungkin masih uh, yang ada yang tahu gitu. Kalau tadi Lady bahas cash is the king, ya cash is the king. Kalau buat Mhm. saya golden rule-nya hari ini, malam ini, dan untuk seterusnya, follow the plan is the king. Follow the plan is the king. Yes, follow the plan itu is the king. Ya, tradingnya apa? Ya kita harus punya setup sendiri-sendiri, teman-teman. Setupnya mau seperti apa? Karena apapun apa yang Anda lakukan itu adalah yang terbaik. Jadi nggak ada seringkali saya dengar gini, aduh, saya telat ini masuknya, saya telat. Menurut saya telat nggak ada yang telat sih. Karena modelnya kalau misalnya lagi, ini yuk masuk yuk, apa memang harganya pasti sama? Belum tentu kan? Mhm. Berarti ya menurut saya apa yang kita memang entry, kemudian kita punya TP di berapa, itu masing-masing kita punya yang terbaiknya di situ. Dan syukurilah memang kalau memang buat teman-teman yang lain, yang teman-teman lain bisa profit ya, kita memang mau mengarah ke sana, ya kita harus melakukan sesuatu. Sesuatunya apa? Ya kita lihat, oh kok dia bisa begini ya, ini modelnya seperti apa? Oh ternyata memang ada resikonya, mungkin resikonya lebih longgar. Bisa dilakukan seperti itu kan, dia siap untuk lebih longgar, kemudian dia cash-nya lebih powerful, bisa jadi kan. Nah, untuk yang kita sendiri bagaimana ya kita dinamis aja, kita sesuaikan dari kita masing-masing seperti apa itu Lady. Saran saya begitu ya. Jadi follow the plan is the king, menurut saya begitu. Oke, follow the plan is the king. Menutup pembicaraan kita malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Eh, Peter. tunggu Lady, boleh saya Apa kasih itu? boleh saya kasih puisi nggak ya? Pantun ya, Boleh, pantun, 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 pantun. Oke, pantun teman-teman penutup ya. siapin siapin ketik cakep ya. Oke. Tapi ini memang memang pasti kena sih. Buat saya sendiri juga kena kok ya.
Jadi Oke. saya selalu bawa pantun ini kalau di mana saat saya pas, aduh saya salah nih. Nah saya biasanya di handphone saya baca terus ini. Oke, Oke. apa tuh pantunnya Pak Peter? Nah, jangan marah ketika kopimu tuh dingin. Cakep. Ya. Karena dia pernah hangat, tapi engkau diamkan. Ih, Ya. Jangan marah aduh. portomu merah. Nah, saya ulangin ya, Redi ya. Jangan marah Ah, kopimu dingin, karena ah, dia pernah hangat, tapi kau diamkan. Ya. cakep. Oke. Jangan marah portomu merah, karena dia pernah hijau loh, tapi kau Oh, diamkan. wah, Bener nggak? bener 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 nggak? bener. Seringkali memang begitu ya. Jadi memang karena kita udah fotonya hijau, tapi kita mau lebih, kita diamkan malah jadinya nggak hijau, tapi malah merah. Setelah merah ya udah didiemin. Iya 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 Nah, iya. jadi Waduh nih, cakep seringkali cakep begitu. cakep cakep nih, cakep nih Pak Peter. Pada banyak yang komen nih. Ya, terima kasih ya teman-teman. Jadi kita harus jaga kesehatan, jaga kewarasan buat teman-teman semua di sini ya. Kita bisa sama-sama ada hal tertentu yang memang buat saya tekankan buat teman-teman semua itu apa? Adalah kebersamaan. Ya, kita di sama-sama kebetulan memang kita ada di YB dan kemudian saya juga ada di YB Gocuan ya, komunitas saya di Gocuan. Kita sama-sama menjaga kebersamaan kita di sini. Nggak ada yang ceritanya makin paling pinter, kemudian paling paling oke, nggak ada. Kita semua ini sama-sama paling paling pinter. Paling pinternya gimana? Ya rendah hati belajar. Sama-sama rendah hati untuk sama-sama bisa meraih cuan. Kita kan maunya itu ya, Lady. Ya, ya. Kaya Ya. bersama ya Pak. Bukan lebih ke ini ya. Semua orang pasti kepengen kepengen lebih tepatnya kepengen apa ya? Sehat secara ekonomi ya. Kalau ngomong kaya itu kan tarafnya kan masing-masing ya. Bener bener bener. Ya, jadi kalau Relatif ya ngomong Pak ya. sehat secara ekonomi, kemudian bisa saling membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Itu yang kita mau kan. Ya, jadi berkat ya. Itu yang paling penting Ya. juga ya. Mm. Oke, ini ada yang nanya next live-nya kapan, Ji? Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi di YB Sekuritas ini setiap pagi dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 8.15, jam 8 lebih 10 sampai jam 8.45, Mm. kita ada IG Live Morning Juice. Kemudian tiap Yes. Rabu malam jam setengah 8 kita ada Juice You Up. Nah, untuk Itu teman-teman semuanya, buat teman-teman nah, yang memang belum belum gabung di YB, bisa ketik juga nih di YB Gocuan, nanti dari admin kami bisa kontak juga kan ke nah mereka. Gitu. cakep. Mm-mm. Kode, apa sih namanya, kodenya Oh, YB Gocuan apa? kode kode kami AO341 ya, Nah, saya catat AO341 nih. Saya catat ya, AO 341 Lady. oh 341 sebentar. Iya. 341 YB Nanti bisa kontak kok. Gocuan. Bisa kontak nanti kami jawab. Bisa kan bisa follow juga kan. Kita kan saya kan pakai YB Gocuan di sini. Ini ya Pak, 341 benar ya? Iya, AO. 341. Oke, nih Bu Natali udah gabung kok. Nah, ini ada yang nanya, Vivien Yes. Agustina, bagaimana Terima cara kasih masuk Ibu. komunitas? Nah, yang mau Kalau masuk komunitas langsung daftar di YB Sekuritas dong. ya, itu dia ya. Bisa ke AO341, nanti otomatis masuk ke grup kami di Gocuan. Bersama YB Ke lah kita. grupnya Ya, Pak Peter gitu. ya. Mm-mm. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung Terima malam hari kasih ini. Untuk semuanya. suaranya Pak Peter, terima kasih banyak ya. Selalu Terima seru kalau kasih. ngomong sama Pak Peter nih. Sama-sama, Lady. Sama Lady juga seru. Sama semuanya di sini seru. Ya. Oke, terima Jaga kasih ya kesehatan Pak. semuanya ya. Terima kasih Ya, semuanya. terima Oke. kasih. Sehat Selamat selalu. malam. Cuan-cuan-cuan. Bye-bye. Bye-bye. Cuan. Bye-bye.